Gimana kabarnya? Apakah baik-baik saja? Kita akan membahas seputar healing. Apakah kalian tahu healingnya sebenarnya itu seperti apa? Healing itu bukan sekedar hanya jalan-jalan, berliburan, atau menghilangkan penat. Healing itu mempunyai arti, yaitu penyembuhan. Healing itu yaitu proses penyembuhan yang digunakan untuk seseorang yang sedang mengalami masalah mental, masalah psikologi, trauma, dan sejenisnya. Audio Jungle. Oke, untuk teknik yang pertama ialah self-compassion. Self-compassion sendiri mengacu pada cara memberi belas kasih yang sama pada diri sendiri seperti yang kamu berikan kepada orang lain. Untuk teknik yang kedua ialah memperbaiki kualitas tidur. Seringkali banyak orang yang memaksakan diri untuk tetap terjaga ketika sedang lelah. Sebagai solusi, apabila kamu ingin memperbaiki kondisi mental dan tubuh, perbaikilah kualitas dan jadwal tidur. Untuk teknik yang terakhir, yaitu teknik bernapas dalam. Teknik ini bisa kamu lakukan secara rutin, mengambil tarikan napas yang dalam. Untuk menenangkan respon simpatik, kamu perlu mengaktifkan sistem saraf prasimpatis. Kemudian kita akan membahas bagaimana cara melakukan self healing. Sebenarnya banyak sekali cara atau teknik untuk melakukan self healing, tergantung kepada masalah apa yang kita hadapi dan apa yang kita senangi yang akan membuat kita menjadi lebih baik. Untuk cara yang pertama adalah me time. Me time salah satu cara untuk melakukan self healing yang paling efektif. Sesuai namanya dong, merupakan waktu luang yang dihabiskan untuk diri sendiri. Kalian bisa menghabiskan waktu ini dengan melakukan hobi atau sekedar berefleksi. Me time dianggap efektif karena pada dasarnya masalah yang belum usai selalu berhubungan dengan kehadiran orang lain. Yang kedua yaitu berbicara dengan diri sendiri. Cara melakukan self healing ini merupakan cara yang lumayan terbilang janggal ya. Berbicara dengan diri sendiri adalah salah satu cara terbaik untuk melampiaskan perasaan negatif terhadap suatu hal. Tapi pastikan ya, kalian berbicara sendiri tanpa ada orang lain yang melihat. Yang ketiga, ada meditasi. Meditasi merupakan salah satu kegiatan self healing paling populer belakangan ini. Bagaimana tidak ya, kegiatan tersebut menawarkan banyak manfaat bagi pegiatnya, mulai dari meningkatkan fokus, kesadaran diri, hingga mengurangi emosi negatif. Meskipun begitu, supaya berjalan dengan efektif, meditasi perlu dilakukan dalam ruangan yang sepi dan tenang. Yang keempat, yaitu berlatih pernapasan. Berlatih pernapasan merupakan cara melakukan self healing yang praktis dan efisien. Kegiatan ini tidak mengeluarkan biaya, kita dapat melakukannya kapan saja, seperti saat kamu baru bangun tidur atau kelar rehat tugas di meja kerja. Contohnya saja, bernapas melalui hidung dan dada, kemudian mengembuskannya kembali melalui mulut. Kamu dapat mengulangi teknik ini sekitar 5 hingga 10 menit. Berlatih pernapasan dijamin dapat menjadi cara yang jitu untuk menangkap pikiran dan emosi. Yang kelima ialah ambil sisi positif dari masa lalu. Penyesalan dan segala pengalaman buruk di masa lalu dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan stres apabila terlalu sering dipikirkan. Penyesalan ini juga dapat membuatmu berpikir berlebihan dan menimbulkan rasa kecemasan. Sebagai langkah healing, cobalah untuk abaikan pikiran negatif dari penyesalan dan lakukan hal-hal positif. Yang keenam, menulis jurnal atau mengekspresikan dengan melewati tulisan. Menulis jurnal atau kita mengekspresikan diri dengan menulis juga merupakan healing bagi diri kita. Kegiatan satu ini dapat meringankan beban pikiran dan memberikanmu gambaran mengenai suatu hal dari sudut pandang baru. Kamu bisa membuat tulisan atau jurnal menuangkan segala pikiran selama 10 hingga 15 menit setiap hari. Menulis juga meningkatkan kesadaran diri dan kepercayaan diri. Masih banyak lagi cara-cara kita untuk melakukan healing, seperti bermain, menggambar, atau melakukan hal-hal yang kita senangi.
apakah kalian sudah tahu makna healing yang sebenarnya? Banyak sekali manfaatnya terhadap diri sendiri. Kalau kita tidak mengetahui manfaatnya dan tidak tahu cara untuk melakukannya dengan benar, maka itu tidak akan bermanfaat sama sekali buat kita. Manfaatnya sangat banyak sebagai cara untuk menerima kesalahan dengan baik, mengobati trauma di masa lalu, tindakan preventif atau pencegahan sebelum penyakit menyerang, efektif untuk menghilangkan kecemasan dan stres, cara yang baik untuk memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri, tingkatkan produktivitas kerja dengan mumpuni. Jadi begitulah penjelasan singkat terhadap healing. Semoga bermanfaat bagi semua. Dan terima kasih. Sampai jumpa.